Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Meli dengan NIM B1A123-106 kelas E, mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang tentang efisiensi produksi minyak kelapa sawit. Nah, yang pertama itu ada alur pengolahan data melalui Excel. Yang pertama-tama, buka aplikasi Excel pada Windows dan buat input data terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan transformasi data dengan menggunakan rumus sama dengan ln, yaitu masukkan data yang akan ditransformasi. Nah, di sini kami memasukkan data bahan penolong, input data kelapa sawit dan tenaga kerja. Nah, setelah itu, klik data analisis yang tersedia di aplikasi Excel. Pada data analisis, kemudian klik icon regression. Pada icon regression nanti ada input year-range dan X-range. Nah, pada input year-range diisi dengan data produksi dan input X-range diisi dengan data kelapa sawit, bahan penolong dan tenaga kerja. Nah, selanjutnya klik output range dan isi sorot kolom kosong untuk menyimpan hasil olah data dan terakhir klik OK, maka akan keluarlah hasil data tersebut. Selanjutnya hasil regression. Pada summary output, regression static pada multiply PLR menghasilkan nilai 0,70284, pada R square menghasilkan nilai 0,51449, pada adjust R square menghasilkan nilai 0,423464, pada standard error menghasilkan nilai 0,374484. Nah, yang terakhir pada observation menghasilkan nilai 20. Nah, selanjutnya koefisien itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bahan penolong, ada data kelapa sawit dan tenaga kerja. Pada bahan penolong menghasilkan nilai 0,549422. Pada data kelapa sawit menghasilkan nilai min 0,45515, dan pada tenaga kerja menghasilkan nilai 0,338667. Selanjutnya hitung skala usaha. Perhitungan skala usaha yaitu 0,50, di mana 0,550 itu adalah bahan penolong dikurang 0,455, yang di mana 0,455 adalah data kelapa sawit ditambah 0,338, yang di mana 0,338 itu adalah tenaga kerja, sehingga menghasilkan lebih dari 1, di mana sama dengan increasing return to scale. Artinya, pertambahan 1 unit input menghasilkan output yang lebih dari 1. Selanjutnya, perhitungan efisiensi input. Data perhitungan efisiensi input yang pertama, pada input terbagi menjadi 3, yaitu X1 atau bahan penolong, dan X2 adalah data kelapa sawit, dan X3 adalah tenaga kerja. Nah, pada koefisien regresi atau elastisitas input atau ditandai dengan B, pada bahan penolongnya menghasilkan nilai 0,550, dan pada data kelapa sawitnya min 0,455, dan pada tenaga kerja menghasilkan nilai 0,338. Pada rata-rata jumlah faktor input atau ditandai dengan X menghasilkan nilai pada X1-nya atau bahan penolongnya menghasilkan nilai 332,25, dan pada data kelapa sawitnya, minyak kelapa sawit menghasilkan nilai 226,86, dan pada tenaga kerja atau X3 menghasilkan nilai 7,75. Pada harga persatuan input atau ditandai dengan PX mendapatkan nilai 20.000 pada bahan penolong, dan pada data kelapa sawitnya menghasilkan
inputnya 700.000. Nah, selanjutnya itu rata-rata produksi. KG menghasilkan nilai dengan 247,5 dan harga produksi per KG-nya yaitu 25.000. Selanjutnya A, bahan penolong. Pada efisiensi bahan penolong atau X1 sama dengan min 0,455, yang dimana min 0,455 adalah koefisien regresi dikali 247,5, yang dimana 247,5 adalah rata-rata produksi. Nah, dikali lagi dengan 25.000, yang dimana 25.000 adalah harga produksi per KG. Lalu dibagi 226,86, yang dimana 226,86 adalah rata-rata jumlah faktor input dikali 45.000, yang dimana 45.000 adalah harga persatuan input kelapa sawit. Lalu menghasilkan nilai min 0,275. Selanjutnya B, kelapa sawit atau X2. Efisiensi kelapa sawit sama dengan 0,550 atau koefisien regresi pada bahan penolong dikali 247,5, yang dimana 247,5 adalah rata-rata produksi dikali 25.000, yang dimana 25.000 adalah harga produksi. Lalu dibagi 332,25, yang dimana 332,25 adalah rata-rata jumlah faktor input pada bahan penolong dikali 20.000, yang dimana 20.000 adalah harga persatuan input pada bahan penolong. Selanjutnya pada C, tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja atau X3 sama dengan 0,338, yang dimana 0,338 adalah koefisien regresi pada tenaga kerja dikali dengan 247,5, yang dimana 247,5 adalah rata-rata produksi dikali dengan 20.000, yang dimana 20.000 adalah harga produksi. Lalu dibagi dengan 7,75, yang dimana 7,75 adalah rata-rata jumlah faktor produksi pada tenaga kerja. Lalu dikali dengan 700.000, yang dimana 700.000 adalah harga persatuan input tenaga kerja. Lalu menghasilkan nilai 0,308. Dalam hal ini inputnya digunakan tidak efisien karena lebih kecil dari 1, sehingga input perlu dikurangi dalam produksi ini. Selanjutnya materi kedua yaitu diskriminasi harga tiket masuk Pantai Toranipah pada hari Sabtu versus hari Ahad. Nah, ada dua cara untuk diskriminasi harga tiket masuk Pantai Toranipah pada hari Sabtu versus hari Ahad. Pada syarat pertama itu pengunjung dapat dibedakan atau pasar dapat dibedakan. Pengunjung hari Sabtu cenderung lebih sedikit daripada pengunjung hari Ahad atau hari Minggu. Karena pengunjung hari Sabtu biasanya orang-orang melakukan aktivitas sekolah dan bekerja. Dan juga pengunjung hari Sabtu biasanya menghindari keramaian. Mereka lebih tenang melakukan berlibur dengan hari yang sepi. Selanjutnya pada pengunjung hari Ahad biasanya lebih banyak daripada pengunjung hari Sabtu karena hari Ahad adalah hari libur. Jadi lebih efektif untuk para anak-anak dan para pegawai melakukan liburan. Nah, pada syarat kedua itu efektivitas. Diskriminasi harga tiket masuk Pantai Toranipah berdasarkan hari kunjungan dapat dikatakan efektif karena permintaan hari Sabtu cenderung elastis sehingga tarif Rp10.000 tetap optimal. Permintaan hari Ahad cenderung inelastis sehingga kenaikan tarif menjadi Rp15.000 akan meningkatkan pendapatan
harga tiket masuk. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.